Kita ini sudah melimpah, sudah punya kementerian, sudah punya dirjen haji, sudah punya yang namanya baru lagi, yang namanya BPKH. Akan tetapi penyelenggaraan haji kita, saya hanya ngebayangin 2017 saya haji. Kemarin saya haji, beda jauh. Kalau Bapak mengatakan sudah membaik, ya itu tadi Pak. Kita ini hidup di mana? Kita ini kan sama-sama datang ke sana. Sama-sama merasakan. Kemarin jauh dari sempurna Pak. Jauh daripada saya datang 2017 sama Ajo nih, sama Pak John. Jauh banget Pak. Boleh saya katakan itu adalah ya penyelenggaraan yang mungkin buruk. Saya nggak bicara terburuk sepanjang kita mengalami ibadah haji. Pak Irjen. Siap. Saya ingin, ini kepada Bapak aja ini saya sampaikan. Mic-nya agak mepet sedikit gitu Pak, karena ini kan kepada Bapak saja saya sampaikan. Para pendiri bangsa telah sepakat untuk menetapkan bangsa kita sebagai negara hukum. Makanya pasal 1 ayat 3 ditegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga dikatakan ya, negara ini ya, kita sepakat kumpul dari Sabang sampai Merauke karena memang punya tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia. Ini pun sudah kita elaborate dan kita jabarkan kembali kepada pasal 29 konstitusi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak sampai di situ, Pak. Para pendiri bangsa sepakat, mungkin tidak banyak negara yang punya yang namanya Kementerian Agama. Makanya ini yang kita katakan, coba yuk kita taubat nasuha ini. Mungkin yang punya Kementerian Agama tidak membuat yang namanya Direktorat Jenderal Haji. Kita ini sudah melimpah, sudah punya kementerian, sudah punya dirjen haji, sudah punya yang namanya baru lagi, yang namanya BPKH. Akan tetapi penyelenggaraan haji kita, saya hanya ngebayangin 2017 saya haji. Kemarin saya haji, beda jauh. Kalau Bapak mengatakan sudah membaik, ya itu tadi Pak. Kita ini hidup di mana? Kita ini kan sama-sama datang ke sana. Sama-sama merasakan. Kemarin jauh dari sempurna Pak. Jauh daripada saya datang 2017 sama Ajo nih, sama Pak John. Jauh banget Pak. Boleh saya katakan itu adalah ya penyelenggaraan yang mungkin buruk. Saya nggak bicara terburuk sepanjang kita mengalami ibadah haji. Saya juga tadi sempat sedih. Saya tadi Bapak ini orang BPKP. Biasanya lebih prudent, ya kan, lebih profesional. Apalagi tadi Bapak menghadirkan yang namanya PMA nomor 72. Bapak paham betul yang namanya tugas. Bapak paham betul yang namanya fungsi dari Irjen. Ya, Bapak paham betul kewenangan yang Bapak miliki. Di sini juga ada yang namanya penelaahan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam skop inspektorat ini. Itu kan bisa Bapak masuk juga ke sana, yang itu tidak Bapak lakukan. Coba Bapak lihat itu. Ya. Di PMA yang Bapak nyatakan sendiri loh. Kemudian juga saya melihat terkait dengan haji, bagaimana pengawasan internal, eksternal, pengaduan masyarakat yang sudah viral ini, ya, yang sudah Bapak kerjakan. Itu sebelum Arafah, ini sudah viral Pak, penyelenggaraan ini semua unhappy. Bahkan ada isu yang namanya visa umroh dan visa ziarah itu dan sebagainya. Itu sebelum. Pada saat kita menyaksikan betul bagaimana keadaan pemondokan kita. Ini kan kita bicara tadi layanan ya. Kita bicara layanan. Maka nanti ini kita jangan diputus yang tadi Pak. Kami baru ngomong kuota. Kita belum bicara yang namanya layanan. Ada akomodasi di situ.
ya, ada yang namanya catering, ada yang namanya hotel. Kalau kita bicara haji kan sebenarnya sederhana, Pak. Kita bicara ibadah, ya, kemudian kita bicara pergeseran orang. Bicara pergeseran orang tadi saya katakan, bicara ibadah kita bicara kuota, ya. Bicara pergeseran orang kita bicara yang tadi namanya transport, termasuk Garuda itu, ya. Kita bicara yang namanya akomodasi, hotel, pemondokan, maktab, ya. Kemudian kita bicara mengenai catering. Berita tentang Bapak yang Bapak sampaikan, ini haji ini tidak baik-baik saja, sukses. Iya kan Pak? Nah pertama saya ingin sampaikan, apa kriterium sukses yang saudara sampaikan di media-media itu, ya, menurut versinya saudara ini. Nah, karena itu akan menjadi legitimasi dan itu menyayat rasa keadilan masyarakat, Pak. Karena diterbitkan keluar dari mulutnya Bapak gitu. Saya ingin tanya dulu Pak, apa kriteriumnya Pak? Karena kan Bapak sudah main bicaranya hukum nih, pakai PMA, pakai apa? Apa parameter, pisau analisa? Atau ini mungkin pendapat Bapak pribadi di luar pendapat inspektorat pada umumnya? Ini saya masih menguat nih, dari sisi, alhamdulillah, dari sisi layanan sudah ideal dibandingkan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Nah ini apa kriteriumnya, sampai Bapak bisa ngomong seperti itu? Ya, kalau pandangan kami kan haji itu layanan itu kan kita bagi dua, dengan layanan di dalam negeri dan dengan layanan di luar negeri. Nah kalau di dalam negeri itu kan kalau kita lihat dari sisi layanan di embarkasi, ya, dengan one stop service itu kan juga cukup membuat jamaah itu tidak perlu terlalu lama pada saat sejak kedatangan sampai kemudian masuk ke kamar itu kan tidak lebih dari 2 atau 3 jam, saya lupa itu, tapi 2 atau 3 jam, tapi tidak terlalu lama lah prosesnya itu. Yang kemudian tahun lalu itu kan pada saat kami mantau ada kekurangan konsumsi catering dan lain sebagainya. Tahun ini juga alhamdulillah kami tidak mendengar ada informasi bahwa di embarkasi itu jamaah tidak mendapatkan konsumsi yang tidak baik gitu. Kemudian juga dari sisi layanan lainnya seperti layanan ibadah, pelayanan kesehatan juga berjalan baik. Nah, kemudian kalau kita lihat di luar negeri itu pun kalau kita lihat dari sisi akomodasi, sekalipun yang saya sampaikan tadi yang menjawab pertanyaan Bu Lulu, bahwa kita tidak memungkiri bahwa masih ada sejumlah kelemahan-kelemahan yang masih kita harus perbaiki, ya. Secara umum dari hasil konfirmasi kami ke para jamaah misal kita tanya gimana dengan AC, ya, mereka menyatakan umumnya baik. Kemudian kita tanya masalah makanan, semuanya menyatakan alhamdulillah juga cukup bagus, tidak ada kurang gitu. Bahwa kemudian kembali lagi ada hal-hal yang memang kita temukan seperti konsumsi, ada makanan terlambat atau makanan mungkin yang gak pas selera dengan lansia, itu tentu pada saat kita temukan di lapangan kan kita juga langsung memberikan rekomendasi dan umumnya sudah ditindaklanjuti. Jadi pandangan kami demikian Pak Artaria. Pak saudara saksi ikut nggak pada saat kita rapat dengan Pak Menteri beserta jajaran di Mekah? Ikut ya. Ikut. Pada saat itu komisi pansus pengawas, tim pengawas haji. Tim WAS. Ya, tim WAS itu sudah menerbitkan sebundel ini temuan-temuan tim WAS. Ya, yang kami sampaikan. Yang katanya akan segera ditindaklanjuti. Saudara saksi tahu nggak? Ya, dari segala temuan itu, yang ditindaklanjuti itu sangat sedikit sekali. Bicara mengenai penginapan, bicara mengenai AC, ini sudah kita ingatkan semua loh. AC itu bayangin, udah cuaca panas itu, ya, dihajar pakai kompresor, kipas doang jalan. Kemudian saudara saksi tahu nggak? Ini di depan saudara saksi sendiri nih, ya. Saya bawa itu namanya petugas haji,
Jadi orang pada tidur, kepalanya dikencingin sama ibu-ibu, sampai digedor-gedor. Jangan-jangan kencing di sini. Nah, kenapa mereka begitu? Saudara saksi tahu nggak? Ngantrinya ya di tempat yang reguler saya nggak tahu. Di tempat kami aja bisa 2 jam. Ini, nah yang seperti itu ya, kalau saudara saksi makin ngomong seperti itu, saya mengatakan mohon maaf saudara saksi ya hidup di dunianya sendiri. Ya kan? Bukan bersama-sama dengan kami, bukan bersama-sama dengan rakyat Indonesia dan bersama-sama dengan jamaah. Bahkan yang konyolnya lagi, makanya saya minta nanti dengan Garuda ini, ya. Saudara saksi kepikiran nggak dan pernah dengar nggak? Masa orang suruh delaynya lebih daripada 1 hari. Masa orang ya kena delay, dijanjiin, oke Pak, ini di depan saya Pak. Nanti Pak, tenang aja Pak. Ini kita akan siapkan makanan dan tempat transit bagi mereka yang berangkat, karena dia berangkatnya malam. Benar ya, benar. Ternyata apa yang dilakukan? Jamaah itu nggak dijemput jam 7 pagi, dijemputnya malam. Jadi nggak perlu makan lagi, makan pagi, makan siang, ya, nggak perlu tempat transit, langsung dihajar masuk ke pesawat. Nah, tahu nggak yang seperti itu? Nah, yang seperti ini kan saya katakan. Wah, ini jauh. Saudara saksi punya bawahan. Apa kerja inspektur wilayah 1 kalau itu? Pak, sebentar ya. Ini udah jam 23.30. Makanya Pak Ketua, saya bilang besok lanjut. Kan banyak ini. Jam 8 masih apa? Ya udah, gini dulu. Lanjut, Bapak tuntasan dulu aja. Panjang Pak Ketua, besok aja lah udah. Hah? Besok aja. Besok. Kan 1 orang 5 menit. Masa panjang-panjang nanti putaran lagi. Bapak press deh. Gimana caranya? Hah? Sebentar. Enggak, masih banyak saksi yang lain. Nanti kalau memang diperlukan panggil lagi. Biar yang 1 sesi ini kelar dulu. Silakan Pak. Bukan, nanti kalau memang diperlukan ini lagi, jadwalkan lagi gitu loh, bukan berarti ini. Tapi yang ini kita lakukan dulu, tuntasin dulu. Silakan Pak, dipres. Iya, saya coba press ini Pak. Iya, nanti kalau to the point kan bingung untuk menjawab pertanyaan. Ya. Masih banyak Pak, masih banyak. Enggak, belum. Saudara saksi, ya tadi Pak Kiai itu, Kiai Maman tuh saya senang itu. Sedih tuh, kuota tidak jadi isu. Baru tahu penyimpangan itu tanggal 13 Maret ya. Setelah tahu ada penyimpangan, itu saya hanya bertanya kepada Dirjen. Saya hanya mengatakan, saya mengetuk ini, ya hati nurani saudara saksi. Kalau bisa itu jadi saudara saksi mengulangi, merubah pernyataan. Apa benar saudara saksi baru tahu ada penyimpangan kuota itu tanggal 13? Kalau kotanya nggak sesuai itu kan tanggal 15 Januari saya udah tahu. Sudah tahu Udah ya. tahu. Saudara saksi ikut Pak Menteri nggak waktu tanggal 17 Januari? Oh enggak itu. Ikut nggak pembahasan pada tanggal 8 Januari? Enggak. Ikut nggak pada saat minta ke BPKH tanggal 10 Januari? Enggak. Nggak ikut. Jadi kaget begitu ada di IHAJ tanggal 15. Bukan di KMA. Di KMA. Ya. Itu belum ngomong sama Pak Dirjen itu kalau tanggal 15. Belum, karena tidak ada nggak ada gejolak ya. Wah, ini namanya no viral no justice ini. Kemudian berikutnya, saudara saksi nanti dicatat ya, baru tahu setelah ada viral. Kalau walaupun tahu tapi setelah ada viral. Terkait dengan kuota itu masalah hal manajemen. Ya.
Apa iya kuota itu cuma hal manajemen? Itu bukan kaitannya sama layanan ya, kuota. Karena begitu kita bicara layanan kan otak kita berapa banyak ini orang yang mau dilayani. Ini saya mau nanya sama saudara saksi. Setelah kita kan biasanya berapa banyak jamaah? Pasti pertanyaan kita kan dulu begitu sebelum kita bicara. Ya, jadi pada saat kota itu sudah sudah ditetapkan itu kan, kenapa saya sampaikan tadi kita belum memberikan concern pada saat itu ke masalah kota ya, karena memang kota itu yang saya sebutkan tadi itu bisa saya sebutkan tadi karena memang sudah menjadi ranah dari teman-teman di PHU gitu. Nah, dari tugas kami kan melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu yang kita tanyakan itu yang tadi yang pada saat tanggal 13 Maret itu saya menanyakan kenapa ini ada pembagian kota yang tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal 27 November. Nah, itu yang kemudian dijawab alasannya karena memang yang alasan-alasan tadi yang sudah disebutkan tadi gitu. Ya. Ya. Saudara saksi. Ya. Saudara saksi paham tahu undang haji ya? Ya. Paham ya? Tahu ya, paham. Ya. Pastilah Ya, inspektorat. Ya. Saya ingin tanya ini, ya, pasal 2, ya, terkait dengan asas penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Apa itu maknanya asas transparansi dan asas akuntabilitas? Ya. Transparansi tentu semua praktek-praktek penyelenggaraan haji itu harus dilakukan secara terbuka ya. Itu kan prinsipnya gitu. Yang kedua, ajas akuntabel ya. Akuntabel ya tentu semua penyelenggaraan haji itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu secara umum seperti itu. Mana akuntabel? Makanya Pak saudara saksi ya, saya ingin saudara saksi ini juga memahami undang-undang dengan baik. Ya, siap. Artinya apa? Bapak baca asas transparansi. Ya. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka. Ya. Tadi saudara saksi sudah katakan. Ya. Dan Ya. memudahkan akses masyarakat Ya. untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Ya. pengelolaan keuangan dan aset. Ini Ya. belum saya pertanyaan berikutnya Pak Ketua. Saya mau nanya terkait dengan ada jamaah-jamaah yang haji khusus yang 0 tahun, yang belum daftar, yang belum mendapatkan penetapan Menteri Agama, itu bisa mengikuti ibadah haji. Ini asasnya yang saya katakan, asas transparansi dan akuntabilitas. Nah, sudahkah saudara saksi ya membantu Menteri Agama untuk memastikan adanya terlaksananya asas akuntabilitas dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji? Itu pertanyaan saya Pak. Yang 0 tahun tiba-tiba hadir, kemudian yang lunas tunda itu tiba-tiba jumlahnya 3.000. Nah, apakah ini luput dari pemantauan pengawasan yang Irjen. Pak Irjen Laksana lakukan? Ya. Ya, kembali lagi yang di awal saya sampaikan bahwa fokus pengawasan itu kan berbasis risiko gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat dari sisi risiko selain yang saya sebutkan layanan tadi, nah risiko terbesar itu kan di haji reguler ya. Nah, karena jumlah jamaah juga banyak, kemudian pemanfaatan nilai manfaat yang juga relatif besar. Maka kita fokus di haji reguler. Nah, kalau Pak Ataria tadi tanya nyinggung masalah haji khusus. Nah, haji khusus itu kan ada Kasubdit yang melakukan pengawasan tersendiri gitu, yaitu yang di Direktorat Direktorat Haji, Bina Umroh dan Haji Khusus gitu. Itu ada subdit yang memang melakukan khusus kegiatan pengawasan. Nah, kita kemarin lebih banyak fokus di pengawasan haji reguler. Ya, ini saya haji reguler, saya kasih contoh gini Pak. Tiba-tiba ini ada urutan. Ya, diumumin itu
Untuk memenuhi syarat kelengkapan administratif maupun keuangan itu hari Jumat, untuk hari Senin. Orang desa patut diduga mereka tidak memenuhi syarat pada saat hari Senin. Nah, Bapak menemukan nggak kejadian itu sehingga apa ya? Yang harusnya dapat kita selamatkan dalam konteks urutan kuota, itu menjadi korban, Pak. Sehingga masuk orang-orang baru yang memang sudah dipersiapkan. Nanti saya kasih tahu tempatnya di mana. Dan bawanya itu jumlahnya pakai begini, Pak, bukan 1 lembar. Ini Pak yang mau menggantikan. Jadi agak banyak. Ini kan yang reguler nih. Saya menantang Bapak untuk di reguler. Saya kasih contoh seperti itu, Pak. Terus terang kalau terkait yang apa yang tadi Pak Arteria sampaikan, kita Irjen itu pernah menerima 1 kali ada pengaduan masyarakat ya terkait adanya dugaan kesengajaan pengagalan porsi jamaah yang dijual kepada calon jamaah haji yang lain gitu. Namun kita setelah kita turunkan tim ke lapangan ternyata itu juga tidak terbukti gitu. Kemudian juga ada dugaan bahwa dugaan pungutan misal terhadap jamaah haji yang penggabungan mahram. Karena itu juga potensi fraudnya juga kemungkinan ada di situ. Jadi itu juga setelah kita turunkan tim ke lapangan, kita juga tidak menemukan kita tidak menemukan dugaan tersebut terbukti gitu. Demikian Pak Arta. Namun demikian gini Pak Arta, kalau memang ada data yang dugaan-dugaan seperti itu, nanti kami diberikan, insya Allah akan segera kita tindak lanjuti dengan investigasi. Saya kira demikian Pak Arta. Maksud saya kan ini kan kejadian ini bukan kejadian hari ini ya. Bapak sudah 2 tahun di sini. Saya hanya kasih contoh. Bapak ini kan juga pengawasan terkait dengan regulasi, Pak. Ada regulasi yang mengatakan, ya, alokasi untuk misalnya haji khusus dulu, nanti haji ini kita debat lagi ya. Itu berbasis urutan pendaftaran kuota haji secara nasional, basisnya, ya. Dan apabila masih terdapat sisa kuota, ya, akan ditetapkan oleh PIHK. Dan kesiapan jemaah. Ini kan suatu regulasi yang menimbulkan celah. Ya, patut diduga ini akan menguntungkan orang, perusahaan atau korporasi, Pak. Yang ini sudah saya katakan regulasinya ini ya memberikan ruang untuk perilaku koruptif. Apa enggak jadi bagian daripada pencermatan saudara Irjen? Ya itulah kita sudah sarankan kita sebenarnya terus terang mohon maaf sekali lagi Pak Arteria, khusus haji khusus memang kita belum memberikan concern yang cukup besar ya. Nanti kita direncanakan di triwulan 4 tahun 2024 ini kita akan melakukan audit terhadap haji khusus gitu. Jadi nanti mungkin terhadap hal-hal yang tadi Pak Arteria sampaikan, ada celah-celah dari aturan yang memungkinkan adanya pengendalian intern yang lemah yang memungkinkan mungkin ada kecurangan, itu tentu harus kita sikapi dengan pengendalian dengan membuat mitigasi risiko yang dengan membuat mitigasi yang cukup ya. Jadi saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Pak Arteria bahwa hal-hal seperti itu membuka ruang untuk terjadinya kecurangan, sekalipun mungkin kecurangan itu tidak ada niat, tapi ketika ada ruang itu ya bisa aja muncul seperti itu. Saya kira itu demikian Pak Arteria. Saudara saksi ya, saya coba menghalalkan nih misalnya yang dilakukan Pak Menteri benar. Artinya boleh itu kuota yang haji khususnya 27.680. Nah, ini ada masalah lagi Pak. Masalahnya kenapa? Karena pemakai kuota haji khusus itu tidak 27.680, tetapi 29.661.
Ya. Dari mana itu tambahan 1981 itu? Apa nggak menjadi bagian daripada pencermatan Pak Irjen? Itulah Pak Artaria yang saya sebutkan bahwa fokus di kami kemarin ini masih banyak di haji reguler ya. Jadi di haji khusus kita belum. Namun demikian informasi dari Pak Artaria ini nanti akan kami jadikan masukan untuk rencana pengawasan kami gitu. Demikian. Oke, bagus kalau sudah ada gitu. Cukup ya? Ya karena Bapak temennya saya hormati, saya ikut. Oh, enggak ya, bukan masalah teman di luar, di sini profesional kita gitu loh. Nah, kita di sini profesional Pak. Baik Pak ya. Oke, karena sudah jam 23.45.